Shalom. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, melalui program Tabura Injil yang dilaksanakan oleh Klasis GKI Yapen Selatan, kami akan membaca firman-Mu yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Kami menyadari sungguh bahwa Alkitab yang ada pada tangan kami adalah firman-Mu. Karena itu untuk memahaminya tidak diperlukan kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan, peranan kuasa Roh Kudus sangat penting sekali agar melalui kuasa Roh Kudus kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang hendak disampaikan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap menyampaikan kabar sukacita-Mu dan juga para pendengar siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini sesuai dengan pembacaan yang disampaikan oleh Komisi Pekabaran Injil tingkat Klasis Yapen Selatan, terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Dari pembacaan tadi, tema yang diberikan adalah tetaplah meneladaninya. Tetaplah meneladaninya. Kalau kita bicara tentang tetaplah meneladaninya, tentu siapa yang menjadi teladan? Yang menjadi teladan di sini adalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita bicara tentang meneladaninya, itu sebenarnya kata meneladani itu berasal dari kata teladan. Dan kalau kita bicara tentang teladan, ini kita bicara tentang sebuah sikap hidup, sikap dari seseorang
Dan dengan demikian kalau kita bicara tentang teladan, hari ini masalah teladan itu menjadi hal yang sangat penting. Dalam perjalanan kita sebagai gereja, juga dalam kehidupan bermasyarakat, entah di mana saja kita berada, teladan itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Baik dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, dalam kehidupan gereja, dalam institusi pelayanan apapun, masalah teladan atau keteladanan itu menjadi hal yang sangat penting. Karena teladan itu menjadi pola anut, menjadi sebuah sikap yang sangat positif sekali. Kita juga mencatat bahwa masalah teladan hari ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam perjalanan kita sebagai gereja. Entah itu dalam kehidupan berjemaat, jemaat yang kecil sekalipun, ataupun dalam lingkungan pelayanan di klasis, bahkan di Sinode GKI, masalah teladan merupakan hal yang sangat penting. Ada banyak orang yang ingin menjadi pemimpin, tetapi belum tentu mampu memperlihatkan keteladanan yang baik. Karena itu antara teladan dan pemimpin ini merupakan dua hal yang sangat penting sekali. Di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya mengajak kita sekalian untuk kembali melihat betapa pentingnya masalah keteladanan atau teladan itu dalam kehidupan kita sebagai gereja, dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat, di mana saja kita berada, sebagai sebuah kebutuhan yang sangat penting. Karena tanpa teladan yang baik, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pimpin, atau apapun yang kita lakukan, tentu tidak akan memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat kita, atau gereja kita, atau lingkungan di mana kita berada. Hari ini banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, baik itu di gereja, tapi juga di pemerintahan. Kita juga mencatat bahwa akhir-akhir ini banyak orang mau menjadi kepala daerah, mau menjadi apa saja. Tapi hal yang paling penting hari ini adalah bagaimana menjadi teladan. Banyak pemimpin-pemimpin kita hari ini mau menjadi pemimpin, tapi tidak mampu memperlihatkan teladan yang baik. Di mana-mana kita mencatat banyak keributan, banyak demo dan sebagainya, banyak protes. Karena pemimpin-pemimpin kita tidak mampu memperlihatkan keteladanan yang baik. Lalu apa yang harus menjadi teladan? Di kesempatan yang indah dan baik ini, saya mengajak kita sekalian untuk kita kembali sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja yang baik. Mari kita melihat Yesus Kristus sebagai satu-satunya teladan yang sesungguhnya. Dia mampu memperlihatkan keteladanan yang sangat luar biasa. Seluruh kehidupan Kristus memperlihatkan keteladanan yang jauh lebih luar biasa. Dari kelahirannya, pelayanannya, sampai kepada penderitaannya, yang akhirnya dia harus mati di kayu salib. Semua yang Kristus lakukan mampu memperlihatkan kepada kita sebuah contoh keteladanan yang sangat baik. Inilah yang harus kita anut, inilah yang harus kita ikuti. Sebagai orang Kristen, saya mengajak kita sekalian untuk kembali melihat Yesus Kristus sebagai satu-satunya teladan yang baik. Cuma kita mengatakan tetaplah meneladaninya. Saya pikir ini sebuah sikap yang baik, sebuah komitmen untuk mari kita tetap melihat Kristus sebagai satu-satunya teladan dalam kehidupan kita. Ada 4 hal penting yang Yesus perlihatkan sebagai contoh daripada keteladanan Kristus menurut pembacaan tadi. Contoh yang pertama terdapat dalam ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, cukup jelas. Kristus tidak ego. Kalau dia ego, tidak mungkin dia datang ke dalam dunia, dia menderita, mati untuk kita. Kita yang melakukan kesalahan. Kristus tidak bersalah. Tapi karena dia sayang kita, dia ingat kita, dia tidak egois, maka dia mampu merelakan ketinggiannya, kekuasaannya yang luar biasa. Dan dia datang ke dalam dunia yang berdosa, bertemu dengan manusia,
supaya dia mati untuk kita, dan dari kematiannya itu dia bisa memberikan kita keselamatan yang kekal. Hal yang kedua terdapat di dalam ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, hal yang sama. Yesus bicara tentang jangan perhatikan kepentingan diri sendiri, perhatikan kepentingan orang lain. Nah, saya pikir Yesus mengajar kita untuk tidak boleh egois dalam hidup dan pelayanan. Kita akan menjadi berarti apabila kita mampu bekerja melayani orang dengan baik, sampai mampu memberi orang menjadi puas melalui kerja dan pelayanan kita. Dan itu yang Yesus lakukan. Kalau Yesus egois, kalau ingat diri, untuk apa dengan kita? Tapi karena dia sangat mengasihi kita, maka dia bisa datang menderita bagi kita sekalian. Saya pikir prinsip-prinsip seperti ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja kita. Kita juga harus empati terhadap lingkungan di mana kita berada, bagaimana tugas-tugas pelayanan kita di tengah masyarakat di mana kita berada. Apalagi kita sedang menghadapi suasana COVID-19 yang mana membuat banyak orang menjadi takut. Banyak sekali masalah yang terjadi, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Karena itu mari di tempat di mana kita berada dan kita bekerja, kita harus mampu membuat orang lain bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga terdapat dalam ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, ini prinsip yang ketiga. Bagaimana kita harus bisa ikut merasakan penderitaan orang lain. Kita harus bisa mampu merasakan apa yang dihadapi oleh lingkungan di mana kita berada. Kalau itu sebagai pemimpin, bagaimana rakyat yang kita pimpin? Hari ini rakyat kita bagaimana? Situasi yang mereka hadapi hari ini apa? Lalu apa keputusan-keputusan kita? Apa pikiran-pikiran kita? Apa kebijakan-kebijakan kita ambil dalam rangka memberikan perbaikan, memberikan kesejahteraan bagi rakyat di mana kita berada. Prinsip yang ketiga ini sangat penting, bukan hanya dalam lingkungan gereja saja, tapi dalam kehidupan bermasyarakat di mana kita berada. Entah kecil tugas kita atau besar, mulia ataupun tidak, semua yang kita kerjakan harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan kepada orang lain. Dan yang keempat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Masalah kerendahan diri sangat penting sekali. Mari dalam tugas dan kerja kita menyadari sungguh bahwa lingkungan di mana kita berada, lapangan pekerjaan kita adalah kita menghadapi sebuah masyarakat yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Sifat kerendahan diri ini sangat penting sekali. Karena dengan kerendahan diri berarti kita ikut mengambil bagian dalam apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan di sekitar kita. Sifat kerendahan diri itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak mempertahankan dirinya, dia tidak mempertahankan kehebatannya, tapi dia meninggalkan kehebatannya. Dia datang bersama-sama dengan manusia, turun sampai kepada dasar kehidupan manusia yang paling dalam, dan di sanalah dia bisa mengangkat manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Manusia bisa dihargai dan bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Dari keteladanan ini, apa manfaat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Ada dua manfaat penting yang perlu sekali kita lihat, yang dicatat dalam ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara, para pemirsa, mari kita menjadi orang-orang yang terus bekerja, mengabdi, melakukan apa yang telah
Tuhanlah minta dari kita, yaitu menjadi teladan yang baik. Kalau kita menjadi teladan yang baik, kita tidak akan rugi. Kita akan dihargai. Seperti katakan dalam ayat 9 tadi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini luar biasa. Allah datang melalui Yesus Kristus, menderita, mati di kayu salib. Tapi kemudian dia bisa terangkat ke surga. Dia bisa dihargai. Allah sangat menghargai anaknya Yesus Kristus dan memberikan tempat yang layak baginya. Hal yang kedua, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita kerja baik, kita menjadi orang-orang berharga, kita mampu menciptakan keteladanan yang baik, maka kita pun akan dihargai oleh Kristus. Kita punya nama akan termasyur sama dengan Yesus Kristus, yang namanya termasyur baik di surga tapi juga di bumi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Semoga dengan firman Tuhan ini kita terus berdoa agar program yang dilaksanakan oleh Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan terus menjadi alat kesaksian bagi pekerjaan Tuhan di tengah dunia, khususnya pada GKI di Tanah Papua dan Klasis GKI Yapen Selatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan dalam keadaan yang sangat terbatas. Namun hamba menyadari sungguh bahwa apa yang hamba sampaikan adalah firman-Mu. Karena itu Tuhan berkati agar supaya dalam hidup ini kami betul-betul mau menjadi teladan yang baik dalam melakukan tugas-tugas pelayanan, tapi juga menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, di gereja, pemerintah, di mana saja kami berada. Peranan teladan itu harus menjadi hal yang sangat penting, karena dengan keteladanan itu banyak orang akan mendapatkan manfaat dan nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Keteladanan yang jauh lebih luar biasa adalah Kristus Yesus sendiri, di mana Engkau telah datang ke dalam dunia dalam pelayanan-Mu, mati, menderita bagi dosa kami sekalian. Itulah contoh keteladanan yang baik. Melalui firman ini Tuhan ajar kami supaya kami betul-betul mampu meneladani Kristus sebagai satu-satunya teladan yang baik. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami berdoa dan menyerahkan program Tabura Injil yang dilaksanakan oleh Ekubang Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati agar supaya pengelola program ini betul-betul bekerja dengan baik, terutama Pak Ruben dan teman-teman. Mereka dapat melaksanakan pekerjaan ini sebagai bagian dari tugas-tugas pekabaran Injil yang dikelola oleh Klasis GKI Yapen Selatan. Berkati Bapak Ketua, Badan Peda Klasis dan semua teman-teman yang ada, agar betul-betul bekerja untuk melaksanakan hal-hal baik ini bagi banyak orang. Semua program-program pelayanan dalam lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berbagai macam kendala, masalah-masalah yang dihadapi, juga kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan para pemirsa, agar supaya apa yang mereka dengar betul-betul menjadi berkat bagi kehidupan mereka secara pribadi dan keluarga. Terima kasih banyak Bapak. Di kesempatan ini kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati seluruh program-program pembangunan yang ada di kabupaten ini, sehingga seluruh masyarakat di kabupaten ini betul-betul dapat menikmati segala berkat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Ini doa kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menyerahkan seluruh warga jemaat pada lingkungan GKI Tanah Papua yang memasuki perayaan Minggu-Minggu Sengsara pada saat ini. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.